Shalom, selamat pagi Ibu dan Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Senin 28 November 2022. Perkenalkan saya Ibu Luspala Rondonuwu, PKLU GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Mari kita mengawali aktivitas kita dengan tuntunan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Betapa sayangnya Engkau kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Engkau boleh menaungi kami di dalam istirahat malam hari, dan pagi hari ini kami boleh Engkau izinkan bangun dengan tubuh dan jiwa yang segar. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak membaca firman Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu, mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga nama-Mu dimuliakan. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-7 yang mengatakan, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anaknya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Renungan pagi terambil dari SBU Senin 28 November 2022 dengan topik penebusan Kristus. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, menurut Paulus, ada persoalan besar yang membuat orang Kristen tidak dapat menerima janji Allah, yaitu ketakutan.
mereka kepada hukum Taurat yang berlatar belakang Yahudi dan roh-roh yang ada di dunia ini bagi yang non-Yahudi, sehingga mereka tidak percaya kepada Kristus. Untuk menjelaskan pentingnya percaya kepada Yesus, Paulus mengibaratkan orang yang belum akil balik dengan yang sudah. Selama seseorang belum akil balik atau dinyatakan dewasa secara iman, ia tetaplah hamba sekalipun ia termasuk dalam komunitas umat pilihan Allah. Hamba tentu tidak sama dengan anak, karena dalam budaya manapun, anaklah yang berhak menjadi ahli waris dari wasiat orang tuanya. Pembedaan yang ditegaskan Paulus antara hamba dan anak menjadi menarik, karena sampai saat ini pun kita masih menyebut diri sebagai hamba dan anak Allah. Sebagai orang Kristen, kita seringkali menyebut diri sebagai hamba Tuhan ketika hendak melakukan suatu tugas atau pekerjaan, sebagaimana yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jika tugas atau pekerjaan itu dilakukan dalam konteks gereja, kita mengenalnya dengan sebutan pelayanan. Jika dalam konteks sekuler, kita memahaminya sebagai panggilan. Dalam kita bekerja, kita percaya bahwa Tuhan pun akan menggenapi janjinya. Ia akan memberkati dan menyelamatkan kita. Padahal melalui bacaan ini, Paulus mengajarkan kita bahwa melakukan perintah Tuhan dalam keseharian saja tidak cukup membuat kita menerima janji berkat-Nya. Melakukan perintah Allah dan beriman kepada Kristus seharusnya menjadi dua hal yang terjadi sebagai bersamaan yang membuat kita layak menerima janji berkat dan keselamatan dari Allah. Bukan karena melakukan perintahnya saja, tetapi ketika kita mempercayakan hidup dan pekerjaan kita kepada penebusan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan dan ingatkanlah terus ya Roh Kudus kepada kami, hingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan penebusan Yesus Kristus dan iman kami tetap teguh tidak goyah. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan PKLU kami. Biarlah Tuhan memberkati semua yang sedang kesepian. Tuhan memberikan kelegaan, memberikan ketabahan, dan juga yang sedang berkelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan terus kepadamu. Bapa kami dalam surga, kami serahkan juga program-program Dewan PKLU ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami
dan kamu serahkan aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Ibu dan Bapak, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.